slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Suatu pagi di Asia Tenggara, sepak bola tidak bangun dengan sorak-sorai. Tidak ada jadwal pertandingan, tidak ada konferensi pers penuh senyum, tidak ada highlight gol yang diputar ulang berkali-kali. Yang ada justru sunyi. Sunyi yang aneh, sunyi yang berat, sunyi yang menandakan satu hal. Ada sesuatu yang sangat salah. Di Kuala Lumpur, sepak bola Malaysia tidak sedang kalah di lapangan, tidak sedang dipermalukan lewat skor telak, tidak juga tersingkir karena kesalahan taktik atau blunder penjaga gawang. Tidak, kali ini jauh lebih dalam. Sepak bola Malaysia sedang diadili, bukan oleh wasit, bukan oleh lawan, tapi oleh sistem, oleh aturan, oleh kekuasaan tertinggi sepak bola dunia. 7 pemain, 7 nama, 7 paspor, dan 1 federasi yang kini berdiri di bibir jurang. Skandal naturalisasi palsu yang selama berbulan-bulan coba diredam, diputar narasinya, dipoles bahasanya, akhirnya meledak juga. Bukan di media sosial, bukan di forum fans, tapi di meja FIFA. Dan ketika FIFA sudah turun tangan, ini bukan lagi sekedar aib regional, ini alarm global. Menurut laporan yang beredar di internal AFC, FIFA secara resmi meminta Konfederasi Asia untuk ikut mengambil alih penanganan sepak bola Malaysia. Bukan sekedar meminta klarifikasi, bukan sekedar mengirim surat teguran, tapi ikut campur langsung. Dan ini bagi federasi manapun adalah tanda bahaya level tertinggi. Artinya sederhana, masalahnya sudah tidak bisa dipercaya untuk diselesaikan sendiri. Dan di titik ini pertanyaannya bukan lagi soal pemain, bukan soal siapa yang salah mengurus dokumen, bukan soal apakah ada niat atau tidak. Pertanyaannya sekarang jauh lebih brutal. Apakah Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM masih layak dipercaya mengelola sepak bola nasional? Dan di tengah kepanikan itu, muncul satu bisikan yang membuat Asia Tenggara terdiam sejenak. Sebuah kabar yang terdengar absurd, tapi pelan-pelan menjadi masuk akal. Benarkah Malaysia meminta bantuan Indonesia? Benarkah nama Erick Thohir disebut-sebut untuk melobi FIFA? Kalau iya, ini bukan sekedar ironis, ini dramatis. Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus diluruskan sejak awal. Kasus ini bukan soal pemain keturunan yang telat mengurus dokumen, bukan kesalahan administratif kecil, bukan juga interpretasi aturan yang abu-abu. Ini adalah kasus naturalisasi ilegal yang bersifat sistemik. 7 pemain tersebut tidak memenuhi residensi rule FIFA, tidak memiliki garis keturunan langsung, tidak memiliki kontribusi jangka panjang di kompetisi domestik, tidak pula memenuhi masa tinggal minimal yang disyaratkan, dan yang paling fatal, prosesnya dilakukan tertutup, tidak transparan, klarifikasi berubah-ubah, federasi defensif, dan setiap pertanyaan justru dijawab dengan narasi yang semakin membingungkan. Ketika laporan resmi masuk ke AFC, Konfederasi Asia tidak langsung membantah, tidak menepis, tidak membela. Mereka meminta data, mereka meminta penjelasan, mereka membuka pintu. Dan ketika pintu itu dibuka, FIFA masuk. Dan itu bukan kunjungan biasa. Banyak yang bertanya, bukannya masih ada CAS, bukannya bisa banding? Jawabannya sederhana tapi mematikan. CAS tidak bisa menyelamatkan federasi yang gagal total secara tata kelola. CAS mengadili sengketa, FIFA menjaga integritas. Dua hal yang berbeda. Dalam statuta FIFA pasal 14 dan pasal 19, jika sebuah federasi melanggar prinsip good governance, membahayakan integritas kompetisi, atau melakukan manipulasi administratif secara sistemik, FIFA dan konfederasi berhak mengambil alih, tanpa harus menunggu putusan CAS. Dan ini penting dipahami, ini bukan sanksi, ini pengambil alihan kekuasaan. Ada 2 skenario yang kini beredar di meja AFC. Skenario pertama, pemulihan eksternal. Ini mimpi buruk terbesar FAM. Pengurus dibekukan, normalization committee ditunjuk, semua keputusan strategis diambil alih, pemilu federasi dipaksa diulang, kedaulatan federasi hilang, reputasi runtuh, sepak bola nasional masuk masa rehabilitasi paksa. Kuwait pernah mengalaminya, Nigeria pernah, Indonesia 2015 pernah. Tidak ada yang keluar utuh.
semua kehilangan satu hal yang paling mahal dalam sepak bola internasional, kepercayaan. Skenario kedua, pemulihan internal. Lebih halus, tapi tetap pahit. Pengurus mundur massal, komite transisi dibentuk, semua langkah diawasi ketat FIFA dan AFC, program naturalisasi dihentikan total, evaluasi menyeluruh dilakukan, dan secara tidak langsung ini adalah pengakuan bersalah. Bukan vonis, tapi penyerahan diri. Dan justru di titik inilah cerita berubah jadi politis. Di lingkaran subregional, mulai terdengar bisikan bahwa FAM mencoba cari jalur komunikasi yang lebih lunak, jalur ASEAN, jalur personal, dan semua mata pelan tapi pasti mengarah ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Jawabannya sebenarnya sederhana. Indonesia hari ini punya posisi kuat di ASEAN, hubungan relatif baik dengan AFC, dan yang paling sensitif, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, Menteri BUMN, tokoh olahraga global, orang yang dikenal punya relasi personal cukup dekat dengan Gianni Infantino. Narasinya pun sederhana, bukan membela, bukan membenarkan, tapi meminta pengertian, meminta agar Malaysia tidak dihancurkan total, tidak dikucilkan permanen. Ironis? Jelas, karena kita semua masih ingat ketika sanksi mulai mencuat, narasi dari Malaysia tidak sedikit yang menyerang, menyudutkan, bahkan meremehkan. Sekarang ketika badai datang, mereka berharap payung dari tetangga. Tapi sepak bola internasional tidak bekerja dengan empati personal. FIFA tidak dibangun dari pertemanan. Infantino sendiri tahu betul jika satu federasi terbukti melanggar secara sistemik lalu dimaafkan karena kedekatan politik, maka seluruh sistem runtuh. Kecuali kamu negara superpower tertentu. Tapi itu cerita lain.